Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berkenan hadir untuk pertemuan hari ini. Sebelumnya, selamat atas wawasan kalian hasil dari wawancara kita kemarin. Nah, sebelum saya mulai untuk pertemuan ini, saya ingin tahu nama lengkap, nama panggilan mbak-mbak, sama kegiatan yang mbak sukai. Maksud saya hobi. Oke. Jadi semuanya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Iza Pemusima, sering dipanggil Iza. Saya hobinya menulis karena menulis adalah kegiatan yang mudah dan menulis juga kegiatan yang sangat banyak banget manfaatnya gitu. Nah, bisa dilanjutkan ke mbaknya. Ya, perkenalkan nama saya Dinta Lisania. Dari saya itu bernyanyi karena sudah dari kecil sebenarnya. Untuk panggilannya Bisa dipanggil di mbaknya. Perkenalkan, nama saya Yana Rosnatita, biasa dipanggil Yana. Hobi saya mendengar musik. Ini mbaknya. Perkenalkan, nama saya Kristina, biasa dipanggil Christine. Hobi saya kalau lagi stres, kalau lagi nggak mood itu dengerin musik. Berarti hobinya Mbak Johanna sama hobinya Mbak Tulisin ini sama ya? Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya mbak-mbaknya ini Mbak Diva, Mbak Johanna, Mbak Tulisin ini sudah tahu belum dalam konseling kelompok ini apa? kebetulan belum pertama kali. Ya. Jadi saya sedikit menjelaskan bahwasannya konseling kelompok ini yang dimana Mbak Diva, Mbak Yohana, Mbak Kristi ini bisa menceritakan permasalahannya. Dan untuk permasalahannya ini sesuai sama judul yang saya posting, yaitu Harmony in Life. Yang dimana Harmony in Life ini tentang masalah emosional sama akademik itu. Apa bisa dipahami? Oke, untuk pertemuan hari ini saya lihat kok Mbak Diva, Mbak Yana, Mbak Kristi kok kita eksplisit dulu. Jadi saya bilang saya bilang pagi, pokoknya 1 kali. Saya bilang siang, pokoknya 2 kali. Saya bilang malam, pokoknya 3 kali. Oke, bisa dimengerti? Oke, kita percobaan dulu ya. Pagi. Ini sambil baca kalau kan? Saya aja yang ucap. Oke. Pagi. Siang. Malam. Malam, siang, pagi. Oke, lagi. Oke, baik ya. Konsentrasi. Pagi. Malam. Siang. Pagi, siang. Udah agak komen. Oke, baik. Kita membuat kesepakatan yaitu untuk pertemuan selanjutnya. Ini anaknya bagaimana? Oke, dimulai dari Mbak Diva, bisa disebutkan hari apa, jam berapa, tempatnya di mana? Kalau saya sih bebas ya, mungkin dari apa aja. Mungkin kalau bisa sekalian selesai kelas mungkin ya. Kalau kesepakatan pertemuannya mungkin bisa seminggu 1 kali mungkin. Kalau tempatnya terserah, ikut teman-teman juga boleh ngikut. Kalau harinya bebas, asal selesai kelas jadi sekalian kan kita ngumpul gitu. Berarti Mbak Diva ini memilih hari Selain Jumat sih, soalnya Jumat kan pulang ya. Oke, berarti Mbak Diva ini memilih hari Senin sampai Kamis kecuali Jumat karena Mbak Diva ini kebetulan lepas ya. Lepas dan hari Jumat Mbak Diva pulang. Umur 4-nya bisa
sini. Boleh. Oke. Baik, untuk Mbak Ilham bagaimana? Saya itu mainnya di hari Sabtu ya Bu. Terus temannya itu 1 minggu sekali. Pertemuannya satu minggu sekali di hari apa? Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Untuk tempatnya di mana? Itu sibuk mau di mana? Oke, baik, sama kayak Mbak Diva. Oke, baik. Baik, untuk Mbak Christine. Kalau saya itu bisanya seminggu sekali Bu. Di jamnya tuh kalau siang, di jam siang tuh nggak bisa Bu saya, karena kan saya kerja ya Bu. Jadi bisanya setelah kelas, misalnya kelasnya selesainya jam 10, nah itu saya bisa Bu. Oke, untuk kesepakatan jamnya dulu ini, enaknya di jam berapa nih Mbak Diva, Mbak Yana, Mbak Christine? Atau ngikut Mbak Christine jam 10 bagaimana Mbak Yana, Mbak Diva? Kalau jam 10 mungkin di hari Senin baru bisa ya, karena kan kita pas laginya di hari Senin. Kalau lebih lewat kita pulang Senin. Iya. Mbak Yana bagaimana? Di sana yang berdiri juga di hari Senin di jam 10 juga. Kebetulan juga kaminya kampus pagi ya hari Seninnya itu, mungkin setelah selesai les langsung lakukan konseling. Oke, baik. Saya simpulkan untuk pertemuan hari ini di hari Senin, jamnya jam 10, dan tempatnya di sini. Untuk tempatnya ini mau pindah atau mau tetap di sini nih? Barangkali mau di outdoor atau bagaimana gitu. Sini aja Sini kalau aja saya sih. Oke, di sini aja ya, baik. Saya simpulkan kembali untuk perjanjian hari ini di pertemuan berikutnya. Untuk harinya hari Senin, jamnya jam 10 dan tempatnya di sini di episode ini. Tujuan diadakan konseling ini itu untuk menyelesaikan permasalahan yang Mbak Diva, Mbak Ilhana, Mbak Christine gitu. Jadi untuk permasalahan Mbak ini nanti diselesaikan dalam sesi konseling ini. Apa bisa dipahami? Bisa Bu. Dalam sesi konseling ini kan bukan hanya menceritakan permasalahan aja ya, melainkan dalam sesi konseling ini ada 2 tipe, yaitu terbuka sama tertutup. Nah, Mbak Diva, Mbak Yohana, sama Mbak Christine ini memilih terbuka atau tertutup konselingnya ini. Oke. Bingung ya, saya singkatkan, saya informasikan bahwasannya konseling terbuka ini Mbak Diva, Mbak Yana, Mbak Christine ini bisa nambah 1 peserta atau keluar masuk gitu. Nah, tapi kalau konseling tertutup ini tidak bisa sembarangan. Jadi Mbak Diva, Mbak Yana, Mbak Christine tetap di sini, jadi nggak ada peserta lain gitu, jadi hanya 3 aja gitu. Apa bisa dipahami? bisa. Baik, sekarang dari Mbak Diva dulu, mau terbuka apa tertutup? Mungkin bisa yang tertutup aja ya, karena kayak kita masuk bareng-bareng nih kayak kalau ya harus kita bareng-bareng dong, dan terus kayak kan kita masuk pasti kan kalau semisal masalahnya belum selesai kan nggak mungkin tiba-tiba langsung keluar, jadi kita masuk selesai dulu. Oke, Mbak Diva memilih tertutup. Kemudian Mbak Ilhana, Maksudnya memilih tertutup ya. Karena mungkin teman-teman juga kan mungkin ada yang nggak mau juga ya untuk berbagi cerita ke teman-teman yang lain. Kita juga merasa nyaman, apalagi kita kan dari pertamanya udah masuk bertiga, terus pulangnya mungkin bertiga juga. oke, Mbak Diva, Mbak Ilhana memilih tertutup. Lalu untuk Mbak Christine terbuka apa tertutup konselingnya? Kalau untuk saya sendiri Ibu, saya memilih tertutup karena untuk diri saya sendiri itu lebih nyaman tertutup Bu, karena kan kita kan masuknya bertiga ya Bu, jadi saat kita masalahnya itu kan kita bertiga doang yang tahu gitu Bu, jadinya lebih nyaman dan lebih konsisten lah nantinya di kedepannya dalam penyelesaian masalah nanti.
Oke, baik. Dalam sesi konseling ini, dari Mbak Diva sampai Mbak Miskin ini memilih konseling tertutup yang dimana konseling tertutup ini masuknya sama, keluarnya juga sama. Dalam sesi konseling ini ada akses kerahasiaan yang dimana akses kerahasiaan ini hanya kita berempat aja yang tahu, hanya Mbak Diva, Mbak Ilana, Mbak Miskin, dan saya aja yang tahu. Dan dalam akses kerahasiaan ini ada sanksi apabila melanggar. Nah, untuk Mbak Diva sendiri nih, sanksi untuk melanggar kerahasiaan ini diberi sanksi apa? Mungkin bisa dibilang kayak kesepakatan mungkin ya Bu ya dalam konseling kelompok gitu ya. Iya. Mungkin kalau menurut saya mungkin bisa membuat perjanjian atau kayak menulis di atas materai itu apabila melanggar, dan mungkin bisa minta maaf dan mungkin mengadakan info lah kayak misalnya kayak denda atau apa gitu, biar mungkin uangnya bisa dibuat yang merasa kayak misalnya diomongin di belakang gitu. Oke, kalau Mbak Diva ini memilih sanksi yang dimana harus menulis permintaan maaf dengan menggunakan materai. Lalu Mbak Diva ini meniadakan denda dengan nominal berapa Mbak Diva? Sanksi kesepakatan aja juga kembali. Oke, baik. Untuk Mbak Tulis ini bagaimana mengenai kesepakatan dalam akses kerahasiaan ini? Kalau menurut saya tuh juga didenda sih, didenda yang nggak memberatkan yang bersama, nggak memberatkan peserta lain kan. Nominalnya itu nggak memberatkan peserta lain. Untuk nominalnya berapa Mbak? 5.000, 10.000 tidak boleh. Dari 5 sampai 10.000, Mbak Miskin lebih prefer yang mana? Kalau menurut saya pribadi sih lebih baik 5.000. Baik. Jadi Mbak Miskin ini memilih kesepakatan yaitu didenda dengan nominal 5.000. Baik, untuk Mbak Ilana. Kalau saya juga sebenarnya kesepakatan teman-teman. Lagi kalau misalnya kita kasih surat pernyataan juga, itu pasti mereka akan mengulangi lagi. Iya. Mungkin diberi denda uang untuk yang teman-teman. Oke, dari dua pilihan yaitu dari Mbak Diva, menulis permintaan maaf dengan materai atau didenda dengan nominal 5.000 atau mau dua-duanya. Diberi denda sih, diberi denda aja sih. Oke, jadi dalam kesepakatan dalam konseling ini untuk melanggar kerahasiaan kita denda 5.000 bagi siapapun yang melanggar kerahasiaan. Oke, baik. Di konseling ini tadi kita sudah membicarakan mengenai hal pertemuan, mengenai tujuan dari pertemuan ini, gitu. Nah, ada nggak yang di sini dari Mbak Diva, Mbak Rizky, Mbak Ilham yang bisa menyimpulkan pertemuan hari ini? Baik, ini saya menunjukkan bahwa tadi dari kesepakatan teman-teman, proses konseling kelompok nanti kami memilihnya di hari Senin, terus jamnya itu di jam 10. Terus untuk yang melanggar sanksinya, untuk yang melanggar diberikan sanksi denda uang sebesar 5.000. Oke, baik. Terima kasih untuk kedatangannya. Berarti dalam pertemuan hari ini kita langsung ke permasalahan ya. Oke. Dalam permasalahan ini kita sepakat menggunakan permasalahan apa? Dalam permasalahan akademik bagaimana? Oke, baik. Dalam pertemuan hari ini kita langsung membahas masalah yang tema kita ambil yaitu harmoni evaluasi, di mana harmoni evaluasi ini tentang masalah akademik. Nah, coba Mbak Rizky, Mbak Ilham, Mbak Diva bisa menceritakan masing-masing atau Mbak Diva atau mbak-mbak lain mau saya unjuk atau mau menceritakan langsung.
bagaimana? Mungkin saya dulu ya, saya dari akhir-akhir kemarin itu sering kayak mengerjakan tugasnya tuh sering sedikit terlambat, karena mungkin karena sering berbentrokan dengan pekerjaan saya ya. Apalagi kalau saya ada pekerjaan tuh seringnya tuh PP dari Surabaya ke Mojokerto. Nah, dari situ tuh apalagi kan saya naik kereta ya Bu ya, kan jamnya nggak nentu nih. Nah terus kalau semisal nih kebanyakan itu saya kalau pulang selesai kelas kan Bu, nah saya kelas itu seringnya itu sampai Mojokerto itu langsung siap-siap Bu. Nah kerjaan saya kan bisa dibilang pulangnya agak malam nih ya. Nah setelah agak malam itu saya juga belum sempat ngerjain karena pulangnya malam, dan saya juga istirahat Bu, sering kayak kecapean gitu kan istirahat. Jadi terus besoknya udah balik lagi ke kampus, jadi kayak mungkin ngerjakannya tuh kayak apa ya, sebisa mungkin ya. Kalau misalnya nih ada jeda 1 hari nih bisa free atau longgar, itu saya kerjain langsung gitu. Dan itu kalau nggak ada tuh sering mepet-mepet, jadi apa ya, bisa dibilang keteteran gitu. Kayak gitu. Silakan Mbak Ilhana untuk menceritakan permasalahan akademiknya Mbak Ilhana. Silakan. Oke, baik Bu, saya ini akhir-akhir ini Bu sulit ya untuk bangun pagi. Tidak tahu kenapa juga ya Bu, tapi pas malamnya itu saya sudah tidur cepat ya Bu, tapi pas mau bangun paginya itu saya selalu kesiangan bangun ya, yang mengakibatkan saya itu terlambat untuk masuk kampus juga Bu. Oke, baik, selanjutnya Mbak Mustin. Kalau masalah saya tuh dengan skripsi, masalahnya seperti Mbak Diva, kan saya juga bekerja ya. Jadi masalah saya tuh kayak suka nunda-nunda pekerjaan itu loh Bu, suka kalau kerjain tugas tuh suka mepet deadline, karena ya tadi Bu, saya kan kerja pulangnya juga agak malam ya kan, kalau udah kecapean gak jadi males ngerjain tugasnya gitu Bu. Seperti itu. Oke, dari dua permasalahan ini, menurut kalian yang perlu dibahas lebih lanjut ini yang masalah apa? Mungkin masalahnya tadi kan sama juga ya dengan Mbak ini ya, Mbak Kristi, apalagi banyak juga ya anak-anak mahasiswa juga ini kan banyak yang kuliah sambil kerja juga kan Bu. Kuliah sambil kerja yang bikin mereka mengganggu juga aktivitas mereka di kuliahnya. Oke, jadi untuk permasalahan ini kita mengambil tentang permasalahan yang dimana jadwal perkuliahan sama jadwal pekerjaan ini bentrok sehingga mengganggu jam mengerjakan tugasnya, betul? Betul. Jadi untuk permasalahan ini yaitu bentrok antara jam bekerja dengan penugasan kuliah. Oke, baik. Apa sih menurut Mbak Diva nih? Menurut Mbak Diva, apa Mbak Diva memiliki update dalam mengerjakan tugas ini? Maksudnya itu update nilai, apa Mbak Diva menginginkan nilai A atau nilai B, atau bagaimana Mbak Diva mengenai penugasan ini tadi? Kalau permasalahan nilai mungkin ya memiliki target ya Bu, kayak apa ya, siapa sih yang mau nilainya jelek gitu kan Bu, apalagi kalau mungkin kayak B atau C itu kan siapa sih yang mau ya, mungkin memiliki target untuk lebih baik atau bisa dibilang apa ya, mungkin dibilang kasar juga gitu. Jadi ya memiliki target dan itu mengusahakan sebisa mungkin. Dan gimana caranya Mbak Diva untuk mengusahakannya? Oke, mungkin dari saya mungkin bisa, kalau itu tadi kalau ada segala cuma itu saya kerjakan sekalian Bu, kalau emang saya bisa. Terus kalau emang benar-benar
mepet banget deadline-nya atau apa ya udah kayak diberi informasi gitu di grup kayak jangan lupa ya kayak di warning gitu itu saya mungkin bisa kayak kerja sambil mengerjakan gitu tapi mungkin bisanya kayak entah di HP atau di tab kayak gitu jadi kayak bisa dibilang bisa mengerjakan tapi kalau apa ya kalau di kerjaan saya tuh nggak misalnya kayak nggak sepadat itu gitu kayak gitu. Oke, jadi bisa fleksibel. Iya. Untuk Mbak Christine bagaimana mengenai abjad nilainya ini, apa Mbak Christine harapkan mengenai abjad nilainya ini seperti A, B, C, O bagaimana Mbak? Kalau untuk saya tuh saya akan berusaha misalkan saya misalkan untuk mendapatkan A atau B gitu kan saya terima Bu karena kan saya juga bekerja ya Bu ya jadi dibagi waktunya itu Bu antara waktu bekerja dan waktu saya bagi jadinya tuh saya misalkan untuk target saya untuk dapat A atau B ya saya syukuri Bu karena kan saya juga bekerja ya Bu ya. Untuk pekerjaan sama tugas ini apa bisa fleksibel seperti Mbak Diva atau bagaimana Mbak? Dalam mengerjakan tugas saya biasanya kan pulang itu kan saya kan kerjanya jam 1 ya sampai kadang pulang jam 9 malam, jam 8 malam ya kan. Nah setelah pulang kerja itu saya usahakan untuk mengerjakan tugas selesai nggak selesai tapi saya kerjakan gitu Bu sebisa saya. Yang penting bisa dikumpulkan untuk besok gitu. Oke. Untuk Mbak Iyana bagaimana untuk masalahnya Mbak Diva sama Mbak Christine? Dari saya sendiri juga Ibu, semua mahasiswa juga yang mempunyai target masing-masing ya Ibu. Apalagi kalau misalnya itu mahasiswa yang dapat nilainya B atau C pasti juga mereka kayak gimana juga ya Bu. Pasti mereka juga akan usaha semaksimal mungkin dan usaha semampunya mereka juga ya untuk bisa mendapatkan nilai yang lebih baik lagi atau nilai A. Kalau permasalahan ini Mbak Diva, Mbak Christine ini membagi waktu gitu ya. Oke, mengenai membagi waktu ini bagaimana caranya Mbak Christine sama Mbak Diva ini antara kerja sama tugas itu gimana caranya membagi waktunya? Dari siapa dulu? Dari Mbak Christine silakan. Dari tugas antara mengerjakan tugas Cara bekerja. Saya tadi Bu yang saya omongkan di awal tadi itu setelah kan kerjanya kan dari jam 1 sampai jam 8 ya kan saya pulangnya ada waktu jeda dikit lah Bu untuk sebelum tidur kan biasanya kan tidurnya jam 10, jam 11 ya kan nah itu saya ambil waktu dikit-dikit untuk kerjain tugasnya Bu tapi sebisa saya itu selesai atau nggak selesai tapi saya usahakan untuk selesai Bu gitu. Oke, misal nih deadline-nya hari ini langsung itu bagaimana Mbak Christine cara membacanya? Gimana Bu? Jadi gini, misal Mbak Christine hari ini kuliah kan deadline-nya juga hari ini juga tetapi Mbak Christine hari ini juga ada jam bekerja itu bagaimana? Kalau begitu saya izin cari-cari waktu di tempat kerja Bu. Kalau dibolehkan sama bos saya izin untuk kayak buka laptop, terus kayak buka buku gitu. Saya izin dulu ke bos saya, apakah boleh mengerjakan tugas dalam waktu beberapa menit gitu Bu. Kalau misalnya diperbolehkan, nanti saya akan mengerjakan sesuai deadline hari itu juga Bu. Saya akan membuka sesuai dengan hari itu juga. Oke, baik untuk Mbak Diva bagaimana? Ya kalau saya sih mungkin ya ini dari bekerja sama mengerjakan tugas. Iya. Kalau kan pekerjaan saya kan tidak setiap hari nih Bu. Mungkin setiap harinya di weekend tapi kemungkinan kalau yang bisa dibilang bulan-bulan besar itu bisa kayak di hari biasa. Nah kalau di situ mungkin saya kan selesai kelas nih misalnya kelasnya itu bisa dibilang jam 2 atau jam setengah 3 itu biasanya tiket saya itu setengah 4 Bu. Setengah 4 saya berangkat ke stasiun nih ya nah sampai ujung itu kemungkinan besar
jam 5 kan. Nah itu nanti saya siap-siap, dan saya belum tentu juga kan lokasi dari rumah saya ke tempat kerja kan belum tahu nih kayak jaraknya berapa. Nah kalau emang deadline-nya mepet, saya bisa bawa tugas saya bawa kerja gitu ya Bu. Saya memungkinkan, tapi kalau bisa dibilang efisien kayak maksudnya efektif kayak gimana ya, kan bisa apa ya, misalnya kerja saya kan rame-rame kan Bu. Iya. Nah, kalau misalnya orangnya banyak nih kan bergantian, itu bisa saya kayak habis saya kerja terus saya mengerjakan itu saya bisa. Tapi kalau semisal orangnya dikit itu baru saya susah Bu. Kalau nggak gitu saya nggak tidur buat ngerjain tugas ini tadi, terus baru saya balik ke Surabaya karena kan tugas saya bisa dibilang sekitar jam 4 gitu. Oke, berarti untuk penyelesaiannya Mbak Diva ini berarti apabila ramai Mbak Diva bisa mengerjakan. Tetapi kalau Mbak Diva sedang bekerja sendiri, jadi Mbak Diva ini ya melekan Begadang iya. Iya. Oke. Apalagi kalau ada kelas kan kebanyakan kelas seringnya kelas pagi. Iya. Kayak gitu. Kalau nggak kerja sih bisa efisien ngerjainnya, bisa tepat waktu terus. Berarti kalau kuliahnya besok, terus Mbak Diva lupa nih untuk mengerjakan padahal deadline-nya juga besok. Berarti Mbak Diva ini begadang untuk mengerjakan tadi. Iya. Oke, baik. Untuk Mbak Diva nih, apakah ada cara membagi waktu antara Mbak Diva ini sudah efektif apa belum? Menurut Mbak Diva sendiri. Kalau menurut saya nih, kalau kerja saya di weekend aja itu efektif sekali Bu, karena bisa dibilang mungkin sebelum deadline saya sudah mengumpulkan. Tapi kalau ada kerjaan itu ya mepet deadline gitu Bu, dan itu bisa dibilang kurang efektif dan kayak selalu terlambat ke saya kayak gitu. Tapi kalau emang pekerjaan saya senggang lah, kalau di tempat kerja ada beberapa vokal itu baru saya bisa bawa tugas saya sambil kerjakan di tempat kerja. Oke, berarti dalam waktunya Mbak Diva ini bisa efektif ya. Lalu untuk Mbak Miskin bagaimana? Apakah cara membagi waktu saat Mbak Miskin ini sudah efektif apa belum mengenai pekerjaan sama penugasan tadi yang ada sela-sela waktu di jam-jam tidur, ada sela-sela waktu di jam-jam kerja gitu. Menurut saya sih kurang efektif ya Bu, soalnya kan saya juga kerjanya, kalau Mbak Diva kan kerjanya itu hari weekend aja ya, kan saya kan setiap hari ya Bu ya. Nah saya juga kan kayak sama bos saya itu kan kayak sungkan gitu loh Bu, kayak nyuri waktu buat buka laptop, buka buku, buka catatan gitu kan. Menurut saya sih kurang efektif Bu. Yang saya cari sela-selanya ya setelah pulang kerja itu Bu. Cara saya ya kalau nggak di tempat kerja ya saya cari sela-sela pulang kerja itu. Walaupun keadaan saya sendiri juga sangat capek, sangat lelah, tapi saya paksakan ini. Oke, berarti kalau Mbak Miskin ini waktunya kurang efektif gitu. Lalu Mbak Ilhana dari kedua permasalahan ini bagaimana Mbak Ilhana? Mungkin dari saya itu pada sebenarnya saya itu saya lebih utamakan dulu ya tugas-tugasnya agar supaya nanti tugas-tugasnya itu tidak menumpuk. Kalau misalnya ada tugas yang deadline-nya jam 7, mungkin saya bisa setelah pulang kampus misalnya kampusnya pagi, pulangnya jam 10 itu saya istirahat sedikit berapa menit, lalu saya akan melanjutkan kerja tugas tersebut. Oke, baik. Untuk Mbak Diva nih, strategi apa yang Mbak Diva buat untuk keduanya ini bisa berjalan lancar? Mungkin kan tadi ya, kerja saya kan nggak nentu Bu, kadang weekend ya weekend aja, kadang kalau ada hari biasa ya kayak
ibu tahu kemarin-kemarin seperti apa, Iya. saya PP terus gitu Iya. kalau ada hari biasa. Iya. Nah, kalau strategi saya sih mungkin kalau ada waktu space nggak kerja atau 1 hari misalnya kayak atau 2 hari itu nggak ada kerjaan gitu kan, itu saya maksimalin buat kerjain semua tugas saya agar kayak apa ya, nggak menumpuk dan bisa dibilang selesai gitu loh, meskipun deadline-nya entah itu masih lama apa, yang penting selesai aja lah dulu, diselesaikan sampai selesai gitu. Tapi kalau emang nggak memungkinkan, ya itu tadi saya bawa kerjaan saya tugas saya ke kerjaan saya. Oke, berarti untuk Mbak Nima sendiri ini penugasan ini bisa dijawab untuk bekerja gitu ya. Nanti kalau kalau waktunya memungkinkan, Mbak Nima bisa mengerjakan gitu ya. Oke, baik. Lalu untuk Mbak Miskin bagaimana strategi apa yang Mbak Miskin buat agar keduanya ini bisa berjalan lancar? Ya, itu tadi Bu, seperti yang di awal saya omongkan, strategi saya untuk mengatasi kayak terlambat mengerjakan tugas atau nggak mengumpulkan tugas itu ya di sela-sela waktu antara jam-jam istirahat gitu ya, kan ada jam istirahat ya Bu di tempat Iya. kerja. Nah itu tuh saya juga curi-curi untuk mengerjakan tugas gitu. Itu salah satu strategi saya untuk tepat waktu mengerjakan tugas. Oke. Bagaimana langkah kecil apa yang bisa dilakukan buat Mbak Miskin mulai besok nih? Besok kan masih ada kuliah nih. Terus apabila ada tugas itu bagaimana? Langkah kecil untuk menyelesaikan tugas. Kalau dari pribadi saya sendiri, saya kan orangnya kan suka nunda-nunda ya, Iya. suka nunda-nunda pekerjaan, suka nanti aja kerjaan tugasnya gitu kan capek juga ya Bu ya. Nah kemungkinan langkah kecil saya misalnya nih habis pulang kuliah gitu kan, saya akan langsung kerjakan dulu. Saya akan langsung kerjakan setelah pulang kuliah. Setelah pulang kuliah saya akan langsung kerjakan, entah itu di rumah atau di kampus. Oke. Berarti Mbak Miskin ini membawa tugasnya kemana-mana gitu ya? Iya Bu. Oke. Baik, untuk Mbak Nifa, langkah kecil apa yang Mbak Nifa bisa lakukan mulai besok nih? Mungkin yang tadi sih Bu, kayak strategi yang saya bilang kayak tadi, soalnya kan saya juga nggak suka kalau semisal tugasnya itu terlalu banyak, apalagi kayak udah numpuk banget gitu kan, bukan saya juga jadinya jatuhnya keteteran sendiri juga. Jadi kalau emang ada waktu space ya udah saya kerjain sebisa mungkin dan semaksimal mungkin, kalau bisa lah selesai lah tugas-tugas saya yang saya punya kayak gitu. Jadi apa ya, kalau ada waktu ya udah saya kerjain aja kayak gitu. Oke, berarti untuk Mbak Nifa sendiri ini apabila waktu deadline-nya ini lama, jadi Mbak Nifa bisa menyicilnya. Tetapi kalau waktunya harus hari itu juga, berarti Mbak Nifa ini membawa tugasnya ke pekerjaannya Mbak Nifa. Menurut Mbak Ilham bagaimana? Kalau dari saya sendiri ya Bu, mungkin ya seperti yang Mbak Christine bicara tadi, mungkin pulang kampus saya bisa mengerjakan di pos, atau mungkin untuk lebih tenangnya di kampus saja ya Bu, agar terhindar dari ributan-ributan di kosan, ributan-ributan tetangga atau apa gitu Bu. Mungkin saya kerjanya di kampus dulu, setelah selesai kerja saya mengumpulkan tugas itu, baru saya ke kosan untuk beristirahat. Oke, untuk menerapkan cara yang Mbak Nifa lakukan itu apa sudah diterapkan, apa belum Mbak Nifa? Kebetulan saudara saya coba terapkan dan bisa dibilang apa ya, kayak cukup membantu. Lalu untuk Mbak Christine, untuk cara ini apa sudah diterapkan atau belum? Untuk langkah kecil tadi yang bilang, langkah kecil saya setelah pulang kuliah untuk mengerjakan tugas itu belum saya terapkan dulu. Cuma untuk strategi saya dalam mengumpulkan tugas, mengerjakan di sela-sela waktu kerja itu sudah saya terapkan dulu. Lalu untuk itu tadi, apa Mbak Christine menerapkannya tadi? Iya Bu, di sela-sela waktu di tempat kerja itu saya sudah menerapkan.
dan itu menurut saya itu kurang efektif ya karena Iya. mengganggu pekerjaan juga. Apa di pekerjaannya ini ada waktu istirahat? Ada Bu. Nah, saat Mbak tuliskan istirahat ini apa bisa buat mengerjakan tugas atau gimana? Nah itu Bu, saya pernah ambil curi-curi waktu di jam istirahat, saya kerjakan. Berarti kalau lagi istirahat tugas, terus kalau misalnya pekerjaannya udah selesai tugas gitu ya Mbak? Sesi ini sudah berakhir. Untuk sesi selanjutnya saya mengingatkan kembali yaitu pertemuannya di hari Senin. Untuk jamnya di jam 10, tempatnya ini di lab besar ini. Bisa dimengerti? Dalam pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.